hatur nuhun ka Ibu Agita anu parantos ngersakaken dongeng ka Posyandu Kenanga RW 12 Ibu. Posyandu Mohon Kenanga anu berlokasi di RT Pilum RW 12 di Hatat Namina. Hatur nuhun pisan mugia anu bade didugikeun ku Ibu manfaat kanggo ibu-ibu kader sadayana. Resan ieu Ibu kader abdi kalau misalnya aya nu anom Bu, posyandu remaja Bu. Alhamdulillah ya di 12 akan dilaksanakannya posyandu remaja. Kami baru merintis karena yang namanya remaja Bu ya susah buat direkrut. Jadi kita akan mencoba. Lalu juga kita ini kader-kadernya ada yang senior juga, ada yang muda-muda juga. Mudah-mudahan Ibu memberikan ilmu kepada kami di sini, mudah-mudahan manfaat. Dan kepada ibu-ibu kader semua, mangga untuk mengungkapkan apa ibu-ibu keluhan di sini. Kebetulan kita ada Ibu Agita yang sudah jauh-jauh Bu mau menginjakkan kakinya di posyandu kita. Mangga ibu-ibu jangan malu-malu Bu ya, curhat aja bebas. Mangga, terima kasih Ibu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu RW ya. Terima kasih untuk Ibu RW dan semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Agita Nurfianti. Saya perwakilan DPD RI Jawa Barat. Dari Jawa Barat itu ada 4 orang perwakilan. Setiap provinsi ada 4 orang perwakilan. Untuk Jawa Barat saya salah satunya Bu. Untuk saat ini sedang dalam masa reses. Jadi dalam masa reses ini mati. Bluetooth mode. Waiting for connection. Kalau gini nggak kedengeran ya? Kedengeran nggak? Nggak. Ya. Ya. Jadi kalau dalam masa reses ini di DPD ini kan seperti penyerapan aspirasi gitu dari bisa mungkin seperti sekarang ini oleh posyandu apa tadi namanya posyandu Kenanga gitu ya, mungkin ada hal-hal apa yang mau disampaikan gitu seperti mungkin misalnya seperti program-program yang sudah ada, gimana dalam menjalaninya, apa ada kendala atau ada masukan gitu seperti itu. Mungkin kita lebih ke sharing aja gitu. Dan saya juga kan pengen tahu gimana aktivitas di Posyandu Kenanga ini gitu. Ada berapa banyak balitanya, bayinya. Kemudian ada posyandu lansianya juga Bu. Ada ya posyandu lansianya seperti apa gitu. Kita mungkin di sini sharing atau ya ngobrol-ngobrol ringan aja gitu ya Bu ya, sambil santai gitu seperti itu. Mau langsung ditanya aja. Pilih Astagfirullah. pilih ayah mau banyak naras. Ketua posyandu saha? Bu Keswati. Ketua. Berkawin kendala naon? Mungkin ada yang bisa disampaikan tentang posyandunya gitu Bu, kegiatan-kegiatannya atau misalnya apa program yang ada dari pemerintah itu apa sudah bisa berjalan dengan baik di Posyandu Kenanga ini atau gimana gitu. Mangga di payun itu dekat itu kayaknya ya, jadi ngahiu. Laporan kan pakai empathy, terus laporan sekarang suka pakai aplikasi ya? Aplikasi. Kalanya dari harus ada dokumentasi gitu. Terus masalah ada di sini balita yang stabilitas kan itu DM. Down syndrome. Ya. Down syndrome. Minta di gitu kepikiran di buat pengobatan.
itu punya penyakit jantung. Hmm. Usia berapa, Bu? Dua- 21 bulan. 2 tahun kurang ya? Ya. 2 tahun kurang. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Jadi balita itu Terus ada lagi mungkin? minta di pendampingan kesehatannya gitu. Oh gitu. Ada lagi? Kadang dia teh kalau mau berobat kan suka dirujuk ke Hasan Sadikin. Dia juga nggak mau, katanya di sana teh lebih kayak dipermainkan gitu katanya. Jadi apa ya, pengobatan itu dia suruh periksa sama dokter ini, suruh periksa sama dokter itu gitu. Dioper-oper jadi Pakai BPJS atau ya, apa? pakai BPJS. Pakai BPJS ya. Kalau BPJS itu kan biasanya memang ada prosedurnya ya, harus misalnya ke umum dulu, nanti dirujuk kemana. Tapi biasanya kalau sudah berjalan, udah ada apa, tinggal kontrol kayak gitu, biasanya sudah lebih enak gitu. Mungkin alurnya gitu ya, yang tahapan-tahapannya memang harus dijalani dulu gitu. Nanti setelah untuk kontrol biasanya sudah lebih enak, udah terjadwal, udah tinggal langsung ke spesialis apa kayak gitu biasanya. Oke, ini Bu. yang nggak mau pas kita lagi pendampingan ke rumahnya, jadi dia bilang teh males katanya gitu. Tuh. Udah capek-capek Bu, jadi tidak satu dokter udah masuk sini. Oh iya pasti memang tidak satu dokter, karena kan itu juga mungkin anaknya didiagnosa dulu ini apa gitu, ada penyakitnya apa, kendalanya apa. Untuk yang pertama pasti untuk BPJS itu ke dokter umum dulu. Setelah itu baru ke dokter spesialisnya sesuai dengan rujukan dari dokter umum gitu. Jadi sebenarnya mungkin bukan dilempar-lempar ya. Nanti mungkin bisa sambil dijelaskan oleh Ibu sebagai ketua Posyandu gitu. Kalau bisa ya dijalankan dulu sesuai dengan prosedurnya, karena kalau misalnya sudah jalan tinggal kontrol itu akan lebih enak, sudah pasti jadwalnya kapan, ketemu dengan dokter apa gitu kan. Kasihan si adenya juga ya. Terkendala karena mungkin ya gitu. Transportasinya Transportasi ya, jauh, harus Hasan Sadikin ya. Gitu. Katanya. Iya sih. Kalau misalnya ini jarak juga memang agak jauh ya kalau ke Hasan Sadikin. Kalau ke yang klinik di sini nggak bisa ya, mungkin karena memang jantung ya ininya ya, ada jantung ini juga ya. Kalau berobat juga tetap dirujuknya ke sana. Oh iya. Sadikin. Ada lagi mungkin Bu? Dari kader lain mungkin ada. Mangga dari kader lain. Ya Bu, kadang kan apa balita kendalanya apa? Di sebelah sini Bu, dekat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arti saya kader pembina PKB ya Bu. Karena balita kita emang udah bagus, tapi kita kendalanya di PKB itu kurang peralatan. Ini apa kayak mainan gitu, mainannya kurang. Apa ya? Mainannya Oh, main. PKB ya, jadi anak-anak PKB itu apa? Bina keluarga balita Oh. ya kan itu butuh anak-anak tuh butuh mainan. Kalau misalkan ada kunjungan ke Posyandu, dia kan nggak cuma kita konsultasi sama kader, tapi dia juga ada permainan, ada bermain gitu. Jadi kita itu kurang kelengkapannya ada mainan. Emang dulu sih lengkap, tapi sekarang kan udah nggak bisa gitu, udah fungsi gitu. Jadi
kalau misalnya kita mohon registrasi gitu. Tapi kalau kendalanya nggak ada gitu ya, kalau di DKP emang yang udah lanjut gitu. Kalau DKP nggak ada masalah gitu, masalah lainnya udah beda itu kan kayak ini kan kalau di BKP kan juga sama balita juga gitu, sama posyandu gitu. Iya. Jadi kan kalau BKP-nya tunggu kemana anaknya yang Oh, di tunggu kampung kemana? Oh iya iya. atau jemput anak di mana gitu, anak bulan ini udah bisa apa, bulan ini udah bisa apa, bulan umur segini gitu udah bisa apa, jadi dipantau tiap bulan dulu gitu sama kita tuh. Sama Jadi PKP. kan kalau dari balita dari Posyandu. posyandu langsung ke BKP. Oh. Sama sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari Posyandu Lansia. Kalau di lansia itu kan selama sebulan sekali kita penimbangan kan suka ada cek tensi gitu Iya ya. iya. Nah kendalanya itu kalau misalkan dari tim puskesmas nggak ada yang kesini, saya ingin gitu kader-kader itu semua bisa buat cek Oh iya. tensi. Iya. Jadi minta diadain alat itu di cek aja mungkin itu aja. Terima kasih Bu. Ya. Buat awalan posyandu remaja, mangga Ya. kepada Teh Bulan. Mangga. Dia nggak ngeyel. Mereka dago. Lanjut. Ya. Mangga. Oh, dari Posyandu Remaja sih masih ngikutin karena kan jarang ada orang-orangnya, jarang ada karena ada sibuk gitu ya. Jadi masih ngikutin, tapi kita nggak punya apa sih kayak butuh administrasi, kita belum punya kayak meja-meja juga kita belum punya, jadi ngikutin ibu-ibu berapa aja Kalau Posyandu Remaja kegiatannya sudah ada ada Apa suka aja? ngikutin. sama aja ya. Oh. Kita seragam dulu belum punya gitu. Dari nol gitu. Tapi berarti kegiatannya tuh sama yang apa balita ikut, Rintis lah ya. yang lansia. Posyandu Remaja itu terpisah. Coba ibu mangga. Untuk posyandu remaja Ibu, Lanjut lagi. untuk posyandu remaja kita kan akan memulai kemarin kita untuk mencoba untuk posyandu remaja karena kita disarankan oleh pihak kelurahan untuk adanya posyandu remaja. Kita itu punya tribina Ibu, yang masuk tribina itu adalah Itu dimatiin kayaknya yang itu. Nggak ngeyel kan. Lanjut. Belakang kali om. Nah, tes. nah. Di PKK itu punya posyandu. Posyandu itu kita di dalamnya ada tribina. Tribina itu adalah bina keluarga lansia, bina keluarga balita, dan pos KB. Nah, kita dicoba untuk remaja. Nah, lalu kita untuk mencoba ditingkatkan remajanya. Tadi kan selama ini kita nggak ada Bu remajanya itu karena terbentuk oleh anak-anak remajanya yang menghilang entah kemana. Makanya kita akan mengaktifkan remaja bersama PKK kita berbaur. Tapi selama ini kami hanya PKK saja dulu yang merekrut remajanya. Nah sebetulnya posyandu remaja itu seharusnya yang ditangani oleh para karang taruna dan karang Iya, taruni. iya. Kita bimbing dulu mereka karena remajanya istilahnya di sini itu ada kerja dan sekolah. Kita masih terbentur oleh waktu juga sebetulnya. Maunya kapan? Kalau hari Minggu mungkin ibu-ibunya sibuk keluarga. Kalau karang tarunanya juga bisanya Minggu. Jadi kadang kita masih membagi waktu. Kadang namanya remaja ibu ya, ibu-ibu PKK pakai seragam, mereka enggak alif isi nah ibu-ibu di seragam abin teu gitu. Namanya PKK jadi agak susah juga untuk merekrut remaja, tapi mudah-mudahan ya Bu Wulan. Ini ada juga kami Aram Dani akan kami rekrut juga di posyandu remaja karena beliau masuk ke Karang Taruna Kelurahan. Jadi
Arab Dhani ini udah memegang Karang Taruna di kelurahan, juga pernah ikut posyandu remaja di RW 15. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Arab Dhani bisa mencoba untuk merekrut para Karang Tarunanya di posyandu remaja. Karang Taruna posyandu remaja baru kita akan disosialisasikan mungkin di tahun 2025. Mudah-mudahan kita semua kompak ya ibu-ibu ya, untuk mengadakan posyandu remaja sesuai dengan anjuran dari kepemerintahan. Itu mungkin maksud Ibu Bulan ya. Posyandu. Setelah posyandu ke sana gitu. Oh, bareng. Karena Bu, jadi alurnya itu Dari pendaftaran. kita posyandu ke pendaftaran, lalu ke penimbangan. Posyandu juga punya alur Bu. Jadi alur pertama kita ke pendaftaran ibu balita itu, lalu ke penimbangan, ke pengukuran, ini apa? Lingkar, iya, kesehatan Terus lah ke ya. pencatatan, setelah dari pencatatan ke kesehatan, lalu ke BKB. Gitu. Jadi istilahnya BKB itu di akhir posyandu, di alurnya. Gitu. Kalau untuk posyandu ini sendiri kan ada juga ya program dari pemerintah yang PMT itu ya. Gimana di sini untuk PMT? Apa bisa berjalan dengan lancar atau gimana? Ada kendala nggak? Ada PMT beberapa yang Sabut. di sini. Kemarin mah sempat ada PMT beberapa anak di sini yang timbangannya kurang. Itu juga dikasih sama dari pihak kelurahan. Cuman baru beberapa bulannya udah enggak lagi sekarang. Oh gitu. Jadi belum ada monitoring lagi. Untuk PMT itu ya. Untuk PMT mah. PMT yang program makanan tambahan itu kan ya? Iya, program makanan Jadi- tambahan. Jadi udah nggak ada sejak kapan? Baru sebulan kemarin mungkin. Oh baru sebulan. Kemarin itu yang dikasih PMT berjalan berapa bulan? 6 bulan itu kalau nggak salah. 55 hari. Tapi setiap hari. Setiap hari ya. Berbeda-beda makanan. Mungkin Ibu punten kalau PMT kita kan ada PMT pemulihan juga, Iya, ada iya. pengembangan yang biasa kita di posyandu ya. Di posyandu kita suka ngasih PMT ke ibu-ibu anak-anak balita. Mungkin di sini PMT-nya kita itu dikasih dana oleh pemerintah. Cuma namanya dana dari pemerintah Iya, itu. yang secukup-cukupnya aja. Gitu. Jadi sudah terdaftar juga Bu PMT-nya untuk bulan ini, misalnya bubur nasi, Iya. bulan depan misalnya bubur kacang seperti itu. Jadi tadinya kita itu pengennya kita itu punya donatur ya, cuma di 12 kita belum punya donatur, jadi PMT-nya masih terbatas itu aja. Gitu kalau di kami. Untuk biaya PMT ini memang biasanya menjadi masalah di tiap-tiap posyandu. Apalagi dengan posyandu itu kan jumlah anak itu posyandu A, posyandu B itu berbeda-beda ya. Untuk posyandu yang jumlah anaknya banyak tentu kurang ya untuk dananya sebesar itu. Tapi untuk posyandu yang jumlah anaknya sedikit mungkin ya bisa-bisa aja, cukup-cukup aja gitu. Jadi mungkin ini juga salah satu masukan gitu untuk yang bisa saya sampaikan nanti gitu. Dan kemarin juga kebetulan memang sudah saya sampaikan ke Kemenkes masalah ini, tapi memang belum ada jawaban langsung gitu. Jadi mungkin nanti bisa saya follow up lagi gitu, karena ini memang masih menjadi masalah gitu. Kemudian untuk yang apa tadi kegiatan apa? BKB ya, BKB itu ya itu memang penting ya Bu ya, untuk permainan itu maksudnya kan mungkin permainan edukasi ya Bu ya, yang untuk melatih motorik anak, motorik halus, motorik kasar gitu, seperti itu. Apa itu di setiap posyandu ada nggak? Ada ya Bu ya? Tidak, jadi Enggak ada kan, yang Ibu? sudah berjalan, ada yang belum. Iya, ada yang udah berjalan, ada yang belum ya. Memang beda-beda ya. Alhamdulillah kalau di posyandu sini sudah berjalan ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa menambah mainan edukasinya supaya anak-anak juga bisa lebih terlatih motoriknya seperti itu. Di tempatnya ayah. Posyandunya paling mana Bang? Oh di dalam sini. Oh ini. Oh di sini. Posyandunya kan kecil, jadi dibagi dua sama pos 5. Jadi Oh. kita posyandunya sebagian di luar. Oh iya. Oke. Iya, jadi dia nanti kan ya jalan.
Jalan kan tutup. Oh jadi kalau lagi posyandu mah jalan teh ditutup Bu. Ini Bu posyandunya kecil banget. Iya. Minimalis posyandunya. Kalau anak jumlah balitanya ada berapa Bu? 48. 48. Daya nu stuntingnya kayaknya. Alhamdulillah saya Saya alhamdulillah adanya. Ya alhamdulillah mudah-mudahan anak-anaknya sehat-sehat ya Bu ya, tumbuh kembangnya juga baik, tumbuh kembangnya sesuai. Kecuali adik yang tadi itu ya yang Down syndrome ya, itu ya butuh pendampingan. Apa lagi yang katanya? Oh ya, kalau untuk apa yang lansia ya tadi yang apa? Tensi. Butuh alat kesehatan itu ya, tensi. Kalau misalkan ada alat kesehatannya mengoperasikannya bisa nggak? Insya Allah Bu. Udah. kalau ada kan di kelurahan dikasih pelatihan. Oh ada pelatihannya ya, sudah ada ya. Hanya memang dari puskesmasnya suka nggak datang gitu atau gimana? Kadang jika misalkan kalau ada rapat kepentingan mendadak ada yang nggak hadir gitu. Nah jadi kita tetap berjalan gitu. Oh iya supaya bisa tetap Iya. berjalan gitu Jadi ya di buat sini. penarik lansia juga kan buat biar tahu cek Kegiatan lansianya gimana Bu? Selain pengecekan kesehatan gitu, ada makanan juga sama kan ya? Harusnya. Oh belum ada. Oh belum ada. Balita yang kita kasih gitu. Oh iya. Iya. Berarti sementara ini hanya yang kesehatan, pengecekan kesehatan aja untuk lansia ya, nggak ada yang lainnya, PMT-nya nggak ada. PMT-nya belum ada karena dananya belum ada. Kegiatan lain lagi untuk lansia gimana? Ada lagi nggak? Kadang kita bawa lansia Jalan-jalan. Jalan-jalan. Nah ya. Oh naik bandros. Jalan-jalan. Ya sih. Karena kan lansia juga perlu bahagia ya Bu ya. Lansia juga perlu hiburan gitu ya. Untuk lansianya berapa ini? Berapa banyak Bu? Lansia teh 91. Oh banyak ya. Sekarang mah kan ILP semua siklus hidup jadi dari usia produksi sampai lansia jadi dari usia 15 bisa ke posyandu. Udah iya bisa ke posyandu. Ini kenapa posyandu remaja itu ya mungkin ya? Atau beda lagi dari 15 tahun? hidup namanya. Oh siklus Karena hidup. siklus hidup dari Jadi mulai usia 15 tahun itu udah masuknya ke pralansia. pralansia. Tapi kan mungkin kalau yang khusus untuk lansia gitu ya Bu, selain ada pengecekan kesehatan, mungkin ada pemberian susu atau apa gitu kan. Sementara PMT belum ada ya di sini ya untuk lansia gitu. Jadi masih bersatu sama PMT balita Bu, balita itu lansia itu gitu. Jadi sama ya. Itu pun kalau ada sisa Bu kasih atau nggak ada sisa nggak dikasih. Oh iya. Tapi lansia juga banyak sih ya Bu ya jumlahnya ya. Mungkin ada lagi Bu yang mau disampaikan. Hari honor sok telatan ya. Oh ya untuk yang tadi itu ya pengoperasian itu, tapi gimana Bu, lancar untuk apa membuat laporan gitu ya, biasanya juga ada laporan atau data gitu ya, itu gimana? Lancar, cuman kadang kan sama HP pribadi kadang suka Jadi parbut. Kadang kalau saya tadi laporan nanti Bu handphonenya sama anak. Jadi telat laporannya. Kalau saya minta foto kegiatan Karena mana sekarang foto mah kegiatan, laporan foto udah kegiatannya biasa. dihapus Bu RW, tapi nuh teuing. Nah gitu. Akhirnya bingung. Iya. Saat laporan Tapi kan laporan memang harus dengan foto ya. ya sekarang dilampirkan dokumentasi sama semua masuk link. Ya, input ya, langsung Input semua penting ya. sekarang mah. Ya mungkin itu ya, tuh fotonya kudu disimpan-simpan dulu ya sebelum dilaporkan mah ya. Kalau udah dilaporkan mungkin baru bisa dihapus ya. Jadi harus dihapus dulu. Kadang kan namanya itu kan udah posyandu di foto mentang-mentang udah bukan posyandunya. Jadi pakai anak akhirnya lagi hapusan. Mas aku minta, "Bu, mana foto kegiatan tadi?" "Oh, Ibu dihapus." Nah, handphone aku berangkali. Mungkin ada ya kendala seperti itu ya, tapi kan memang harus laporannya memang harus dalam bentuk itu ya, harus ada bukti kegiatan juga ya.
dari puskesmas, dari kelurahan juga. Kalau yang PMT itu kan dari kelurahan ya sebetulnya ya, lewat puskesmas gitu ya Bu ya. Ya untuk bayinya, balita, kemudian lansia, mudah-mudahan bisa ini ya, bisa lancar lah semuanya gitu, sehat semuanya yang penting. Amin. Kalau adik yang tadi itu tapi udah pakai BPJS kan ya Bu ya? Punya gitu ya, punya BPJS, hanya untuk mengurusnya mungkin kesulitan ya untuk mengurus kesananya ya. Jadi kan namanya Hasan Sadikin Bu ya, belum diperiksa sama dokter ini, udah dilembar di Iya, sini, iya. makanya kadang dia suka ngeluhnya seperti itu. Ya, nanti paling minta ini aja lah data anak, kebutuhannya apa kayak gitu ya Bu ya. Ada lagi mungkin ibu atau AA satu-satunya itu ada yang mau di ini atau disampaikan? Enggak, untuk Karang Taruna inspirasinya apa atau mau apa, misalnya ada kendala apa Ram di Karang Taruna bisa disampaikan sama ibu. Iya, boleh. Mangga. Sini. Mami Kampung Kurung kan aya MPASI, MP itu aya sih, masih aya. Ada Pak, cuma sekarang kan mungkin programnya Benten Beda, belum jalan lagi ya. lagi, jadi itu di untuk kantor. presiden mainan. Iya, lagi di kantor saat SK. Ya kan nanti ada makan itu juga ya, makan sehat gratis yang untuk sekolah-sekolah. Nah itu aya PAUD di dia Saya Itu kan apa BKB ya Bu ya, namanya BKB juga ya sebenarnya mah mirip ya Bu ya sama PAUD, mirip-mirip sama cuma kalau PAUD. PAUD kan itu ada SK, kalau BKB Ya. kan tidak ada SK BKB, hanya Ya. SK kader BKB aja. Kader aja ya, dan kegiatannya juga kan hanya 1 bulan sekali Iya. ya Bu ya. Kalau PAUD kan biasanya Tiap hari. ya kalau atau seminggu 3 kali lah paling ini ya, paling. Jadi Nusanes Mangga Ibu, ada lagi? kader teh sabaraha hiji teh sadayana? Ada ya 18 Oh, sama mohon kan itu ada kader PKKRT juga. Ya. Jadi yang intinya sebetulnya di kita itu 12 yang intinya. Cuma sisanya itu kader PKKRT yang hanya mendata saja di wilayahnya masing-masing. Tapi kita masih tetap bergabung juga gitu. Jadi kerjasama. Iya, iya. Ya. Kalau dari saya kan ini kan sekarang ada ini remaja ya, posyandu remaja. Mudah-mudahan dengan anak-anak remaja ini kan masih pada muda-muda, masih pada segar-segar lah ya. Mudah-mudahan bisa lebih kreatif lah untuk kepentingan ini juga ya, untuk kepentingan apa RW gitu ya, untuk posyandunya gitu. Mudah-mudahan bisa karena kan ini ikut ke balita juga ikut gitu ya, ke lansia juga ikut gitu kan. Mudah-mudahan bisa lebih kreatif lah gitu untuk misalkan dengan ibu-ibu lansianya melaksanakan kegiatan apa gitu, dengan adik-adik balitanya juga gitu, bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang baru lah gitu, untuk penyegaran atau untuk hiburan lansia gitu. Karena ya kalau lansia ya perlu hiburan juga gitu, perlu rekreasi seperti tadi apa mau naik bandros ya kayak gitu-gitu ya. Mungkin itu bisa dilakukan misalkan sebulan sekali dengan kegiatan yang berbeda-beda gitu ya, ganti-ganti gitu. Atau mungkin kalau lansia kan butuh senam juga, bisa diadakan senam lansia gitu di sini aja itu yang dekat. Mungkin di sini juga bisa ya Bu ya, di lapangan parkir ini kan mungkin bisa lebih kreatif lah gitu ya untuk posyandu remaja ini. Seperti itu sih dari saya. Ada lagi? Ada Bu, Ya. lansia emang ada di sini. Tapi berhubung lapangnya ditutup, jadi nggak ada. Jadi Oh di dalam ada lapang Bu. awalnya ada senam lansia. Depan Tapi Bogor kalau sekarang itu kan tempatnya sekarang udah di Benteng. ditutup. Itu Di asalnya benteng sekarang jadi nggak bisa masuk ke sana. Jadi ya sekarang nggak ada. Belum ada lahan lagi ya buat senamnya ya. Ya karena itu ya untuk kalau lansia kan biasanya ada senam lansianya gitu, untuk kesehatan juga gitu. Mungkin habis senam minum susu gitu ya atau apa gitu. Ngaliwat botram. Akhirnya buat terang. Iya, iya.
Ayo deh nu sanes. Ibu. Ma, Ayo ibu, jangan nggak ada ibu baru berbicara. atos. Atur nuhun. Turun kasadayana ibu-ibu anu parantos ngungkapkeun aspirasina kanggo keperyogian RW pangintennya Bu RW-nya keperyogian Posyandu anu leres-leres ujung tombak lah kesehatan warga teh ti ibu-ibu gitu. Kesehatan anak-anak, kesehatan lansia teh ti ibu-ibu ujung tombak teh. Mudah-mudahan aspirasina sadayana, aspirasi ibu-ibu sadayana pada didugikeun ka pusatnya diperhatoskeun pisan ku Ibu Agita. Begituna pamit aya pertarosan mah aturan tutup we. Atur nuhun pisan kasumpinganana. DPD RI Dari daerah untuk Indonesia.